Ya, MacBook Air M1 ini rilisnya udah 4 tahun lalu, dan dulu ketika dirilis memang MacBook Air M1 ini menjadi MacBook Air pertama yang mendapatkan chipset Apple Silicon dan menggunakan chipset Apple M1. Dan pada saat itu Apple mengklaim bahwa chipset ini tuh sangat kencang dan juga sangat hemat daya. Lalu di tahun 2024 ini kemampuannya seperti apa ya? Apalagi sekarang chipset M1 sendiri udah tergantikan oleh M3. Bahkan yang menarik adalah di tahun 2024 ini masih dijual resmi barunya dan harganya menarik banget buat dipilih. Apakah MacBook Air M1 ini masih sangat menarik bahkan untuk dipakai beberapa tahun ke depan? Simak video ini selengkapnya. Saya mau awali pembahasan kali ini ke chipsetnya. MacBook Air M1 hadir dengan M1 chip yang memiliki 8 core CPU dan 7 core GPU. Sebenarnya chipset M1 ini merupakan chipset mobile yang punya performa tinggi yang disebut Apple Silicon. Apple mengklaim dengan chipset M1 yang memiliki Neural Engine 16 core ini mampu melakukan 11 triliun pengoperasian per detik. Overall, selama penggunaan harian saya untuk kebutuhan Office dan editing video untuk konten YouTube saya, semua bisa dijalankan dengan sangat baik oleh si MacBook Air M1 ini. Yang unik di MacBook Air M1 ini adalah dia nggak pakai fan. Punya performa seoke ini tapi nggak pakai fan itu bikin saya kagum. Jadi bisa lebih bebas buat diajak kerja di mana aja, terasa nyaman dan nggak berisik ketika lagi dipakai kerja berat misalnya ngedit video ataupun rendering video. Ya, meskipun MacBook Air M1 ini tidak memiliki fan di dalamnya, kita tetap harus bijak ya dalam menggunakan MacBook Air M1 ini. Jadi kalau dipakai buat ngedit video ataupun rendering, sebaiknya kita menggunakannya di ruangan ber-AC atau ruangan yang sejuk, sehingga laptopnya juga bisa bekerja dengan maksimal. Tapi tetap harus disesuaikan ya, kalau hanya editing video resolusi Full HD sampai 4K masih cukup aman. Tapi kalau sudah main efek yang cukup menguras tenaga, mungkin akan lain cerita. Intinya untuk urusan performa saya kasih nilai 9 dari 10. Dan untuk ketahanan baterai si MacBook Air ini saya acungin jempol banget. Karena chipset yang dibawanya ini, bahkan Apple mengklaim kalau MacBook Air M1 ini mampu bertahan hingga 18 jam pemakaian dengan menggunakan baterai. Satu hal lain yang saya suka dari MacBook Air M1 ini, untuk pengecasan dia menggunakan adaptor charger 30 watt, yang berarti saya juga bisa menggunakan adaptor charger ponsel saya untuk juga mengisi daya si MacBook Air ini. Jadi makin simple kalau diajak traveling, nggak perlu bawa banyak adaptor charger ke dalam tas kita. Berikutnya saya akan bahas soal desain. Ya, memang kalau soal desain ini subjektif banget ya. Dan kalau buat saya pribadi memang desain MacBook Air M1 ini tuh nggak ada masalah. Meskipun masih ya sama aja kayak desain MacBook Air yang sebelumnya ya. Dan memang kayak nggak ada bedanya. Tapi buat saya sih masih cantik dan masih oke. Apalagi build quality-nya juga bagus banget dan materialnya juga sudah pasti bagus. Ciri khasnya Apple. Hadir dengan sudut yang semakin menipis di bagian depan, MacBook Air ini seolah punya bahasa desain tersendiri. Ada yang ingat saat Steve Jobs pertama kali memperkenalkan ke publik MacBook Air pertamanya? Iya, dia membungkus sang MacBook Air dengan menggunakan map kertas. Dan Steve Jobs menjelaskan pada saat itu kalau MacBook Air adalah notebook tertipis yang pernah ada. Dan menurut saya hal tersebut jadi epic moment yang pernah dilakukan sama Apple. Di MacBook Air M1 tahun 2020 ini secara bahasa desain masih nggak jauh beda sama yang pertama kali dirilis sama Apple. Dan mungkin juga udah tahu ya kalau MacBook Air M3 yang terbaru punya bahasa desain yang beda dengan MacBook Air generasi sebelumnya. Dan kalau untuk yang saya kurang suka dari segi desain di MacBook Air ini adalah dia sangat minim port. Dia cuma punya 2 port Thunderbolt di sisi kiri dan juga 1 port jack audio 3,5 mm di sisi kanan. Jadi kalau satu portnya udah dipakai buat nge-charge ya udah tinggal sisa satu aja nih. Jadi agak boros dan agak terbatas ya untuk portabilitas. Tapi untuk hal lainnya buat saya udah oke banget MacBook Air M1 ini. Secara material, MacBook ini masih menggunakan bahan yang sama dengan MacBook keluaran tahun sebelumnya. Bahkan tahun ini terasa sangat solid, karena MacBook Air ini berlapis full aluminium unibody, membuat dia terasa sangat kokoh dan tetap punya tampilan yang mewah khas produknya Apple. Dengan bobot yang sangat ringan, nggak sampai 1,5 kilo, MacBook ini juga terasa sangat nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dengan betang layar sebesar 13 inchinya ini juga terasa tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil kalau mau dipakai di luar ruangan atau diajak kerja sambil ngopi-ngopi di kafe. Kalau untuk soal layar, keyboard, trackpad, dan lainnya buat saya MacBook Air M1 ini tuh udah nggak ada masalah. Udah enak ciri khasnya Apple MacBook ya. Udah pasti sangat nyaman buat dipakai ngetik ataupun buat dipakai bekerja sehari-hari. Dan laptopnya itu ringan banget jadi sangat nyaman buat dibawa kemana-mana. Selain itu untuk webcamnya memang dia belum Full HD. Untuk yang generasi terbaru kan webcamnya udah Full HD ya. Dan untuk yang M1 ini sayangnya dia belum Full HD. Tapi buat saya pribadi nggak ada masalah karena biasanya webcam di laptop itu cuma dipakai buat
Zoom meeting aja atau buat meeting online. Jadi kalau buat ya meeting online buat saya sih HD 720 aja udah cukup, dan di MacBook Air M1 ini tuh buat saya udah cukup. Dan kalau ditanya di tahun 2024 ini MacBook Air M1 ini tuh masih menarik atau enggak buat dimiliki, buat saya masih sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena di tahun ini harganya juga udah turun. Di harga 12 juta kamu udah bisa dapat MacBook Air M1 resmi baru, garansi resmi Indonesia pastinya, dan jadi udah lebih aman kalau ada apa-apa. Jadi menurut saya di tahun 2024 ini adalah opsi yang bagus atau pilihan yang tepat kalau kamu mungkin sebelumnya belum pernah pakai MacBook dan berencana nih buat ganti atau coba MacBook. Ya coba aja dulu di MacBook Air M1 ini, karena performanya buat saya masih sangat bagus, masih sangat enak buat dipakai harian, buat ngedit video, buat bekerja itu masih sangat enak banget, dan baterainya tuh awet banget. Selain itu kalau dibandingin sama MacBook Air keluaran terbaru yaitu yang M3, jelas yang M3 udah lebih bagus ya, lebih cepat juga performanya, dan juga webcamnya lebih bagus. Dia juga udah menggunakan bahasa desain yang lebih baik lagi dan lebih modern dibandingkan dengan yang MacBook Air M1 ini. Tapi kalau saya disuruh milih antara M1 atau M3, mungkin saya akan lebih milih yang M1 ya, karena selisih harga dari yang M1 dan yang M3 MacBook Air itu lumayan jauh. Jadi kalau budget kamu agak pas-pasan dan ya load kerjaan kamu nggak terlalu perlu yang performance-nya tinggi banget, ya mungkin Air M1 ini tuh menarik banget. Karena kalau kamu perlu yang performance-nya tinggi banget, ya menurut saya lebih baik sekalian aja ambil yang MacBook Pro. Oke, itu aja review saya untuk MacBook Air M1 di tahun 2024 kali ini. Meskipun umurnya udah 4 tahun, lagi saya bilang MacBook Air M1 ini masih sangat recommended dan masih sangat nyaman buat dipakai beberapa tahun ke depan. Dan dia juga masih dapat dukungan software update, jadi nggak usah khawatir. Dan Apple Silicon masih akan terus berkembang hingga ke depannya nanti seperti apa. Demikian review saya untuk MacBook Air M1. Terima kasih buat kamu yang nonton video dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.